Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Syekh Abdurrauf Singkil Singkil. Aceh 1024H 1615 M Kuala Aceh. Aceh 1105H 1693 M adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syekh Kuala, bahasa Aceh. Artinya Syekh Ulama di Kuala. Nama lengkapnya ialah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia, yang datang dan menetap di Singkil, Aceh, pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji. Dan dalam proses pelawatannya ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Menurut Syekh Muhammad Naqwib Al-Atas, Syaikh yang penganut dan penyebar pertama kali tarekat Syatariyah di Nusantara mempunyai salah seorang guru yang bernama Ahmad Al-Kushashi. Nama Abdurrauf muncul dalam silsilah tarekat dan ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan Syatariyah di Indonesia. Namanya juga dihubungkan dengan terjemahan dan tafsir Al-Quran bahasa Melayu atas karya Al-Baidawi berjudul Anwar et-Tanzil wa Asrar et-Tawil, yang pertama kali diterbitkan di Istanbul tahun 1884. Abdurrauf Singkil meninggal dunia pada tahun 1693, dengan berusia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Dejah Raya Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Murid-murid dan keturunan. Murid Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri sangat banyak. Tetapi yang dapat dipastikan ada beberapa ulama besar yang sangat terkenal menyebarkan Islam di beberapa tempat di seluruh dunia Melayu. Antara mereka ialah Baba Daud bin Aga Ismail bin Aga Mustata Al-Jawi Ar-Rumi. Beliau ini berasal dari keturunan ulama Rom yang berpindah ke Turki. Keturunannya pula pindah ke Aceh sehingga menjadi ulama yang terkenal. Keturunan beliau pula ada yang berpindah ke Patani, sehingga menurunkan ulama terkenal yaitu Syekh Daud bin Ismail Al-Fatani. Setelah berkhidmat di Mekah dikirim oleh saudara sepupu dan gurunya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani ke Kota Baru, Kelantan untuk memimpin Matba'ah Al-Miriyah Al-Kainah Al-Kalantaniyah. Lalu beliau berpindah ke Kota Baru, Kelantan. Beliau dikenal dengan gelaran Tok Daud Khatib. Adapun Baba Daud bin Ismail Al-Jawi Ar-Rumi di atas beliau inilah yang menyempurnakan karya gurunya Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri yang berjudul Turjumanul Al-Mutafid atau yang lebih terkenal dengan tafsir Al-Baidawi Melayu, yaitu terjemah dan tafsir Al-Quran 30 juz yang pertama dalam bahasa Melayu. Naskah asli tulisan tangan Baba Daud bin Ismail Al-Jawi Ar-Rumi itu dimiliki oleh keturunannya Tok Daud Khatib. Lalu naskah itu diserahkan kepada guru dan saudara sepupunya Syekh Ahmad Al-Fatani. Dari naskah yang asli itulah diproses oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, Syekh Daud bin Ismail Al-Fatani dan Syekh Idris bin Hussein Kelantan sehingga terjadi cetakan pertama di Turki, di Mekah dan Mesir pada peringkat awal. Nama ketiga-tiga ulama itu yang dinyatakan sebagai musohi pentasyih pada setiap cetakan tafsir itu kekal diletakkan di halaman terakhir pada semua cetakan tafsir itu. Turjumanul Mustafid yang diterbitkan sampai sekarang adalah merupakan lanjutan daripada cetakan yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Fatani dan dua orang muridnya itu. Keterangan lanjut mengenai ini lihat buku Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara, Jilid 1. 1990-157-172. Murid Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri yang lain ialah Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau inilah yang disebut sebagai orang yang pertama sebagai penyebar Islam di Minangkabau, Sumatera Barat melalui kaedah pengajaran tarekat Syatariyah. Di Jawa Barat, Indonesia terkenal seorang murid Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri yang dianggap sebagai seorang wali Allah. Beliau ialah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Sepanjang catatan sejarah, beliau dianggap orang pertama membawa tarekat Syatariyah ke Jawa Barat dan selanjutnya berkembang hingga ke seluruh tanah Jawa.
Adapun mengenai Syekh Yusuf Tajul Mankatsi yang berasal dari Tanah Bugis, ada riwayat menyebut bahwa beliau juga murid Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri. Riwayat lain menyebut bahwa Syekh Yusuf Tajul Mankatsi itu adalah sahabat Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri. Sama-sama belajar kepada Syekh Ahmad Al-Kushashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Walau bagaimanapun, selembar salasilah yang ditemui di Kalimantan Barat menyebut Syekh Yusuf Tajul Mankatsi menerima tarekat Syatariah kepada Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri itu. Memang diakui bahwa Syekh Yusuf Tajul Mankatsi ialah orang pertama menyebarkan tarekat Syatariah di Tanah Bugis atau seluruh Sulawesi Selatan. Bahkan dianggap juga beliau sebagai orang pertama menyebarkan pelbagai tarekat lainnya, di antaranya tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsyabandiyah. Tetapi berdasarkan manuskrip Muhtasar Tasnif Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri oleh Syekh Abdur Rauf bin Mahalid Khalifah Al-Qadiri Al-Bantani bahwa Syekh Yusuf Al-Mankatsi adalah cucu murid kepada Syekh Abdur Rauf Al-Fansuri. Sumber ini dari Syekh Yusuf Al-Mankatsi Al-Makassari, turun daripada Syekh Muhyiddin Karang Pamijahan, turun daripada Syekh Abdur Rauf Al-Asya. Murid Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri di Semenanjung Tanah Melayu, Malaysia pula. Yang paling terkenal ialah Syekh Abdul Malik bin Abdullah Terengganu atau lebih populer dengan gelar Tok Pulau Manis yang mengarang berbagai-bagai kitab di antaranya Kitab Kifayah. Ada yang meriwayatkan bahwa Syekh Abdur Rahman Paubok Al-Fatani pernah belajar kepada Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri. Tetapi dalam penelitian penulis tidaklah demikian. Yang betul ialah ayah Syekh Abdur Rahman Paubok itu, yaitu Syekh Abdul Mubin bin Jailan Al-Fatani, dipercayai adalah sahabat Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri karena sama-sama belajar kepada Syekh Ahmad Al-Kushashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Pendidikan. Maklumat terawal mengenai pendidikannya baru diperoleh daripada dua sumber. Sumber pertama berdasarkan pengakuan beliau sendiri, yang ditulis pada bagian akhir kitab Turjumanul Mustafid. Sekecil-kecil muridnya dan sehina-hina hadamnya itu, yaitu Daud Al-Jawi anak Ismail anak Aga Mustafa anak Aga Ali Ar-Rumi. Makna yang dimaksudkan pada kalimat yang tersebut ialah bahwa beliau murid dan hadam kepada Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri. Sumber yang kedua ditulis oleh murid beliau, Syekh Faqih Jalaluddin bin Kamaluddin Al-Asya di dalam salah satu versi Manzarul Ajla ila Martabatil A'la, bahwa Syekh Arif Billah Baba Daud adalah murid Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri. Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Syatariah Baba Daud Al-Jawi menerima bayah daripada Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri itu. Selain mendapat pendidikan daripada Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri, belum ditemui maklumat yang membicarakan pendidikan lanjut Baba Daud Al-Jawi yang dibicarakan ini. Sebagai bukti bahwa kitab Turjumanul Mustafid diselesaikan oleh Baba Daud Al-Jawi, beliau tulis pada akhir kitab tafsir itu, dan menambahi atasnya oleh sekecil-kecil muridnya. Manuskrip asli Turjumanul Mustafid karya Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri yang diselesaikan oleh Baba Daud Al-Jawi itu akhirnya dipunyai oleh salah seorang keturunannya di Patani. Kemudian diserahkan kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Daripada manuskrip itulah yang diproses dan ditasi oleh Syekh Ahmad Al-Fatani yang kemudian dicetak dan disebarkan secara luas. Hasil cetakan yang diusahakan oleh Syekh Ahmad Al-Fatani itulah. Kitab tafsir itu masih diterbitkan hingga sekarang. Kitab tersebut juga dinamakan Tafsirul Baidawi Asy-Syarif. Dan dengan nama Tafsir Baidawi itulah yang paling populer di kalangan masyarakat Melayu. Penerbitan-penerbitan awal Tarjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdur Rauf Al-Fansuri ini tercatat. A. Cetakan pertama Istanbul, Turki, 1302 H. 1884 m. B. Cetakan pertama Matbaah Miriyah, Bulak, Mesir 1303 H. 1885 m. Dalam beberapa terbitan Tarjuman Al-Mustafid di halaman terakhir, terdapat maklumat bahwa kitab tersebut ditasi oleh 3 orang, yaitu A. Syekh Ahmad Al-Fatani, adalah pentasih yang pertama kali. B. Syekh Idris Al-Kalantani, maksudnya adalah Syekh Idris bin Husain Al-Kalantani, yaitu murid kepada Syekh Ahmad Al-Fatani, yang telah beliau berikan kepercayaan dalam bidang khas pentasihan selanjutnya jika terdapat kekeliruan teknik cetakan dan lain-lain. C. Syekh Daud Al-Fatani, maksudnya adalah Syekh Daud bin Ismail Al-Fatani, juga murid Syekh Ahmad Al-Fatani yang masih ada pertalian keluarga.
yaitu orang kepercayaan Syekh Ahmad Al-Fatani sesudah Syekh Idris Al-Kalantani. Mengenai data kandungan ringkas kitab ini, Syekh Ahmad Al-Fatani menyebut, yang diterjemahkan dengan bahasa Jawi, yang diambil setengah maknanya dari tafsir Al-Baidawi. Ini berarti tarjuman Al-Mustafid bukanlah merupakan terjemah secara keseluruhan tafsir Al-Baidawi seperti banyak diperkatakan orang. Pendapat Syekh Ahmad Al-Fatani ini sesuai pula dengan tulisan penyalin pertamanya, yaitu ulama yang dibicarakan ini, Daud Al-Jawi bin Ismail yang mengatakan, akan kisahnya yang diambil kebanyakannya daripada Kazin. Terlalu baru Karel A. Steenbrink yang merupakan petikan dari tulisan Peter Riedel, yang mengatakan bahwa, ternyata dasar tafsir ini adalah sebuah terjemahan yang cukup harfiah daripada tafsir Jalalain. Ini karena walaupun Syekh Ahmad Al-Fatani tidak menyebut tafsir Jalalain itu, namun kalimat beliau itu telah mewakili bahwa dikarangkannya tarjuman Al-Mustafid hanya sebahagiannya saja dari tafsir-tafsir selainnya termasuk Kazin maupun Jalalain. Menurut keterangan beberapa orang keturunan Baba Daud Al-Jawi yang berada di Patani dan Kelantan, selain menyelesaikan karya tersebut, beliau juga menghasilkan beberapa karya yang lain. Namun sampai saat ini penulis belum menemui karya yang lainnya. Sebagai kesan daripada pengaruh nama beliau yang diawali dengan Baba, hingga sekarang dalam seluruh wilayah Patani apabila seseorang itu membina pondok pengajian, mempunyai pengetahuan agama Islam dan berpengaruh dalam masyarakat disebut Baba. Pada mulanya hanya keturunan dan yang ada hubungan keluarga dengan beliau saja yang layak digelar demikian. Tetapi akhirnya gelaran itu merata kepada setiap guru pondok yang terpandang atau masyhur. Pengajaran dan karya, Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri termasuk dalam golongan ulama dunia Melayu yang produktif dalam bidang karangan dalam bahasa Melayu. Karya beliau telah diuraikan dalam buku Hazanah Karya Pusaka Asia Tenggara, Jilid 1, sebanyak 25 buah. Setelah buku tersebut diterbitkan, diketahui pula karya beliau yang belum termasuk dalam senarai yang tersebut. Karya-karya tersebut ialah Ahmadus Sel. Kitab ini baru ditemui hanya sebuah saja, yaitu yang diamanahkan kepada Museum Islam Pusat Islam Kuala Lumpur. Kandungan kitab ini mengenai ilmu tauhid. Judul yang lain juga baru diketahui pula ialah Kanzul Insaniyi. Telah menjadi koleksi Pusat Manuskrip Melayu PNM, nomor kelas MS1530. Karya Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri yang baru menjadi koleksi Pusat Manuskrip Melayu PNM pula ialah Duratul Baida, Tanbihan Lin Nisa, nomor kelas MS 1625. Oleh itu, terdapat 3 karya Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri yang baru diketahui. Dengan disebutkan 3 buah kitab yang tersebut berarti ada 27 buah karya beliau yang telah dikenal pasti karena Hujatul Baligah ternyata bukan karya Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri. Judul itu terpaksa digugurkan dari serangkaian yang telah lalu. Ia diperkirakan kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 H, 1662 M dan mengajarkan serta mengembangkan tarekat Syatariah yang diperolehnya. Murid beliau sangat banyak yang berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan, dari Pariaman, Sumatera Barat, dan Syekh Abdul Muhi Pamijahan, dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Al-Singkili bahkan pernah menulis karya berjudul Mirat et-Tulab yang membahas masalah-masalah fik dan hukum. Di dalam karya ini dibahas tentang syarat-syarat dan aturan menjadi hakim dan penegakan hukum Islam. Al-Singkili juga menulis tentang fik muamalat dan menulis tafsir Al-Quran dengan judul Tarjuman Al-Mustafid yang terbit untuk pertama kali justru di Timur Tengah dan bukan di Indonesia. Asyumardi Azra menyatakan bahwa banyak karya-karya Abdur Rauf Singkil yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya. Di antaranya adalah Mirat Al-Tulab fi Tashil Mawais Al-Badi Rifat Al-Ahkam Al-Syariyah li Malik Al-Wahhab. Karya di bidang fik atau hukum Islam, yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Tarjuman Al-Mustafid, merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Terjemahan Hadits Arba'in karya Imam Al-Nawawi. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Mawais Al-Badi, berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Tanbih Al-Masyi. Kitab ini merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat 7. Kifayat Al-Muhtajin ila Masyra' Al-Muwahhidin Al-Qailin bi Wahdatil Wujud.
Memuat penjelasan tentang konsep wahdatul wujud. Dakoik al-Hurf. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala